Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Desli. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Kali ini aku mau ngebahas tentang misteri dan konspirasi dunia paralel atau parallel universe. Sebagian besar dari kalian pasti mungkin udah tahu tentang dunia paralel ini, tapi mungkin sebagian besar lagi kayak masih belum tahu apa sih sebenarnya dunia paralel itu, termasuk aku sendiri guys. Well, aku tahu tentang konsep dunia paralel ini dari salah satu drama Korea yang judulnya The King Eternal Monarch yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Kim Go Eun, yang akhirnya membuat aku penasaran tentang konsep dunia paralel. Makanya aku mencoba mencari tahu tentang konsep ini. Di video ini aku mau sharing ke kalian tentang hal-hal yang menyangkut dunia paralel, apa itu dunia paralel, dan kejadian-kejadian yang pernah dialami beberapa orang yang pernah masuk ke dunia paralel itu. Jadi, seperti apa jelasnya? Yuk kita cari tahu. Di antara kita pasti pernah mendengar kata dunia paralel. Biasanya tema tentang dunia paralel ini diangkat ke novel, cerpen, atau film-film fiksi seperti film superhero, atau kayak tadi tuh drama Korea The King Eternal Monarch. Jadi dunia paralel itu adalah dunia di mana ada kehidupan lain yang sejajar dengan kehidupan realita yang kita jalani saat ini. Sederhananya gini, misalnya di dunia ini si Lee Min Ho dikenal sebagai aktor populer. Bisa aja di dunia paralel si Lee Min Ho itu bukan seorang aktor terkenal, melainkan seorang pejabat pemerintahan atau bahkan seorang raja. Atau mungkin John Lennon di dunia ini kan sudah meninggal. Bisa aja di dunia paralel John Lennon itu masih hidup dan hidup sebagai seorang tukang kebun atau seorang petani. Para ahli fisika dunia meyakini bahwa dunia paralel ini benar-benar nyata, tapi pembuktian soal keberadaan dunia paralel ini belum diketahui sampai sekarang, dan itu yang masih menjadi misteri. Keyakinan para ahli fisika dunia ini didasarkan pada ketidakterbatasan jagat raya yang memberikan kemungkinan adanya alam semesta lain, yang dibuktikan dengan adanya statement yang menyatakan bahwa alam semesta kita ini terdiri dari ribuan galaksi dan bumi hanyalah satu dari sekian juta kehidupan yang ada di alam semesta ini. Masih banyak dunia lain dari berbagai galaksi yang memiliki kehidupan sama seperti di bumi yang kita tinggali sekarang. Teori dunia paralel sendiri pertama kali dicetuskan oleh Profesor Bill Poirier. Teori yang diungkapkannya berhasil menarik perhatian para ilmuwan fisika dan menuai banyak kontroversi. Setelah teori tersebut mencuat ke publik, banyak spekulasi lain yang bermunculan. Salah seorang ilmuwan menganggap bahwa interaksi bersama antara dunia paralel menimbulkan semua efek kuantum di alam semesta. Bahkan baru-baru ini ilmuwan fisika yang bernama Stephen Hawking mengungkapkan beberapa kali hasil analisanya mengenai dunia paralel. Sebelum beliau tutup usia, beliau mengklaim bahwa masih ada dunia lain yang memiliki kehidupan yang hampir sama dengan kita saat ini dan bisa diteliti dengan pesawat antariksa untuk mengungkapkan kebenarannya. Banyak ilmuwan yang terus mencoba menemukan di mana pintu gerbang atau portal menuju dunia paralel tersebut. Terlepas dari kebenaran teori-teori tersebut, nyatanya ada beberapa orang yang mengaku pernah melakukan perjalanan ke dimensi lain di dunia ini. Dan tentu saja kisah mereka ini terdengar cukup menakutkan ya. Beberapa dari mereka pun mengaku pernah terjebak dan tanpa sengaja masuk ke dunia paralel. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk check it out! Yang pertama, seorang pria dari Tauret. Kejadian aneh ini terjadi di Jepang pada tahun 1954, tepatnya di Bandara Haneda, Tokyo. Seorang pria mengaku dirinya berasal dari negara atau daerah bernama Tauret, tapi tidak ada petugas yang mengenali daerah tersebut. Saat itu dia hendak pergi ke negaranya setelah melakukan perjalanan bisnisnya di Jepang. Tapi ketika ia hendak kembali ke negaranya tersebut, ia ditahan oleh petugas bandara Jepang karena menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Petugas bandara lalu menanyakan kepada pria tersebut dari mana asalnya. Lalu dengan tenang si pria tersebut mengatakan bahwa dia berasal dari negara Tauret.
Dan petugas bandara ini mengatakan bahwa tidak ada negara yang bernama Tauret. Lalu karena si petugas bandara ini tidak percaya bahwa si pria tersebut berasal dari Tauret, akhirnya dia mengeluarkan paspornya untuk diperiksa. Dan ternyata paspor itu dikeluarkan oleh negara Tauret dan menunjukkan adanya stempel visa asli untuk berpergian ke beberapa negara termasuk ke Jepang. Sepengetahuan mereka tidak pernah ada negara di dunia ini yang bernama Tauret. Pria itu berbicara menggunakan bahasa Jepang, tapi dari aksennya terdengar bahwa bahasa utamanya dia adalah bahasa Prancis. Dan beberapa kali ketika berbicara dengan petugas bandara, dia menggunakan beberapa bahasa yang lain. Petugas semakin kebingungan ketika mencoba menghubungi perusahaan yang katanya telah mengadakan rapat dengan si pria tersebut. Tapi nyatanya perusahaan itu tidak pernah ada dan tidak pernah ada sebelumnya. Kamar hotel yang dipesan oleh pria itu juga tidak pernah dipesan oleh siapapun. Begitu juga dengan bank yang tertulis di cek yang pria tersebut bawa. Keadaan ini pun semakin membingungkan bagi keduanya. Petugas akhirnya membawa peta dan meminta si pria itu menunjukkan negara asalnya. Lalu kemudian pria tersebut menunjuk negara yang ternyata adalah negara Andorra. Lalu si pria itu bingung, kenapa di sini tertulis negara Andorra bukan Tauret, padahal negara Andorra itu menurut dia tidak pernah ada dan dia juga tidak pernah dengar yang namanya negara Andorra. Dan si pria tersebut juga mengklaim bahwa negara Tauret ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Karena situasi aneh dan kebingungan yang ada, akhirnya petugas bandara tidak membiarkan pria tersebut pergi begitu saja dengan membawa dokumen yang tidak jelas asal-usulnya yang dari negara antah berantah itu. Sambil mencari langkah selanjutnya serta memberi waktu kepada pria tersebut untuk tenang dan berpikir dengan jernih, petugas meminta pria itu untuk tetap tinggal di Jepang dan berada di sekitar bandara. Mereka menyediakan ruangan untuk menahan si pria tersebut. Keesokan harinya, kejadian aneh terjadi lagi. Pria yang dijuluki sebagai Man of Tauret itu tiba-tiba saja menghilang dari ruangan tersebut. Padahal ruangan itu sudah dijaga oleh petugas bandara semalaman. Dan parahnya lagi, semua dokumen pria tersebut termasuk paspor dan surat izin mengemudi ikut lenyap padahal sudah disimpan di ruang keamanan bandara. Polisi dan petugas bandara kemudian dikerahkan untuk mencari di mana keberadaan pria Tauret tersebut. Tapi mereka semua tidak menemukan apa-apa, seolah-olah kayak kejadian ini itu tidak pernah terjadi. Kisah yang kedua adalah kisah dari Lerina Garcia. Di tahun 2008, seorang wanita bernama Lerina Garcia terbangun dari tidurnya pada suatu tempat yang misterius. Awalnya si Lerina ini belum menyadarinya, kemudian dia terbangun dan mencoba melanjutkan aktivitas hariannya seperti biasa. Meski rumahnya tampak normal, tapi Lerina merasakan sedikit keanehan. Misalnya aja, spray dan baju tidur yang ia kenakan itu berbeda ketika semalam ia mau tidur. Selain itu, Lerina juga melihat ruangan kerjanya yang tampak berbeda. Lerina semakin merasa aneh ketika tiba-tiba saja mantan pacarnya yang sudah putus dengannya 6 bulan yang lalu datang menemuinya. Dan si mantan pacarnya ini bilang bahwa mereka berdua belum pernah putus sama sekali. Di situ akhirnya Lerina pun semakin bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu kemudian si Lerina ini mencoba menemui pacar barunya. Tapi keberadaan pacar barunya ini tidak dapat Lerina temukan dimanapun. Akhirnya malam itu tiba dan Lerina mencoba untuk tidur lagi, dan ketika bangun semua sudah kembali normal dan seolah-olah si Lerina ini pulang begitu saja. Dan disitulah Lerina percaya bahwa dia pernah terbangun di dunia paralel. Yang ketiga, kisah dari Carol Case McElhenney. Di tahun 2006, ada seorang wanita bernama Carol Case McElhenney. Dia mengaku mau pulang ke rumahnya di San Bernardino.
Saat itu dia pergi menggunakan mobil dari Paris, California. Tapi ketika di tengah jalan, dia kepikiran untuk mampir ke kota kelahirannya di Riverside. Tapi anehnya, dia tidak bisa menemukan rumah masa kecilnya itu, termasuk keluarganya juga. Dia bingung dan panik soalnya letak geografisnya kota itu tuh sama dengan kota kelahirannya. Akhirnya dia mencoba untuk berkeliling di sekitar Riverside, dan untuk sesaat si Carol ini merasa lega ketika dia menemukan universitas tempat kuliahnya dulu. Karena ia tidak bisa menemui rumah masa kecilnya, akhirnya Carol memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke San Bernardino. Dan setelah ia kembali ke rumahnya, si Carol ini sadar bahwa dia merasakan sedikit keanehan ketika dia bertemu dengan beberapa warga Riverside yang tampak menyeramkan baginya. Dan saat itu si Carol percaya bahwa dia telah menemukan dimensi dunia paralel di mana Riverside itu telah berubah menjadi kota yang lebih gelap. Yang keempat, ketemu The Beatles di tahun 2009. Cerita ini berasal dari salah seorang lelaki dengan nama samaran James Richards. Saat itu James sedang berlari mengejar anjingnya dan gak disangka dia jatuh ke lubang dan pingsan. Nah, waktu dia bangun, dia udah ada di suatu ruangan yang asing bagi dirinya. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki di dekatnya bernama Jonas. Sama si Jonas ini, Richard kemudian bercerita tentang The Beatles. Nah, anehnya Richard ngaku ngeliat secara langsung seluruh anggota The Beatles ini personilnya lengkap, alias belum ada yang meninggal. Padahal kalian tahu kan, John Lennon itu udah meninggal lama sebelum tahun 2009. Richard sendiri bilang dia kembali ke masanya pakai suatu mesin. Nah, orang-orang kemudian gak percaya dong dengan omongannya si Richard ini. Akhirnya si Richards ini membuktikan dengan cara membawa album rekaman The Beatles yang judulnya Everyday Chemistry yang ia unggah ke website pribadinya. For your information ya guys, di dunia kita ini The Beatles itu tidak pernah mengeluarkan album yang judulnya Everyday Chemistry. Jadi kalau emang si Richards ini benar, berarti Everyday Chemistry itu adalah album The Beatles di dimensi yang lain. Nah, itu tadi beberapa cerita dari orang-orang yang pernah terjebak ke dunia lain alias dunia paralel. Kalau dunia paralel itu benar-benar ada, apa sih sebenarnya bisa kita temuin di sana? Yang pertama kepikiran, pasti kita bakalan ketemu sama doppelganger alias kembaran kita, yang kemungkinannya beda nasib sama kita. Tapi ingat, kita nggak akan bisa mengubah atau menggantikan hidup kita dengan hidup kembaran kita itu, karena ruang waktu yang datar dan bergerak secara bersamaan. Anyway, kalau kalian masih bingung tentang dunia paralel ini, kalian coba deh sekali-kali tonton drama Korea The King Eternal Monarch. Tapi kalian nontonnya harus sampai akhir ya guys, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah percuma aja, nanti kalian pasti tetap bakalan bingung. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.